Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan panduan jurnalistik dari channel Iman Nur Rosadi. Dalam kesempatan ini saya menyajikan slide tentang fakta, data, dan opini dalam berita. Seperti yang Anda saksikan dalam slide berwarna hitam ini. Sebelum membahas tentang fakta, data, dan opini dalam berita, ya saya berharap pendengar untuk pemirsa untuk menonton video panduan sebelumnya tentang jurnalistik yang berjudul Menulis Itu Mudah dan Apa Itu Berita dan Ciri-Ciri Berita. Semua ada dalam channel Iman Nur Rosadi. Mengapa fakta, data, dan opini begitu penting dalam berita? Karena fakta, data, dan opini itu merupakan ruh dari sebuah berita. Dia jika disajikan dengan baik kepada pemirsa, baik pemirsa media cetak, media online, media radio, televisi, dan jenis media lainnya, dia akan membentuk sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Keakuratan fakta dan data seperti yang tadi saya katakan akan membangun kepercayaan publik atau pembaca yang pada akhirnya akan mempertahankan eksistensi media, dan tentu saja ini akan mendatangkan sumber-sumber ekonomi. Semakin dipercaya sebuah media, maka semakin banyak yang membaca, yang menjadi pemirsanya, maka perusahaan-perusahaan akan lebih senang memasang iklan karena dia tahu coveragenya atau pemirsanya jumlahnya berapa dan tingkat kepercayaannya seperti apa. Sebaliknya, kalau sebuah media kurang cermat dalam menyajikan fakta, dalam beritanya menyajikan fakta, data, bahkan beritanya itu asal saja, ia bisa menyebabkan media itu ambruk, karena media itu bisa jadi menjadi penyebar kabar bohong atau berita bohong, atau yang sekarang ini dikenal dengan hoax atau hoax. Jelas sumber-sumber ekonomi seperti perusahaan, pengiklan, biro iklan, dan sebagainya akan menjauh karena mereka khawatir akan terkena stigma dari media tersebut jika memasang iklan di sana, yaitu stigma sebagai perusahaan yang mendukung penyebaran hoax. Tentu ini tidak diinginkan oleh perusahaan yang menjual barang-barang kepada masyarakat. Selanjutnya, seperti biasa, kita mulai dari definisi. Apa sih sebenarnya fakta itu? Apa itu data? Apa itu opini? Baik, fakta itu memang berasal dari bahasa Romawi yang namanya factus. Tapi menurut Kamus Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Itu definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itulah fakta. Tapi saya kutip lagi definisi fakta yang dikemukakan oleh ID Wikipedia.org. Fakta adalah
sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia. Jadi sesuatu yang tertangkap indera manusia, keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Jadi kalau memang belum menjadi suatu kenyataan, itu tidak disebut fakta. Itu disebut perkiraan, paranormal, cenayang, dan sebagainya. Fakta seringkali diyakini orang banyak sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka mengalami kenyataan-kenyataan atau pengalaman-pengalaman mereka dari dekat atau malah terlibat dalam peristiwa itu, atau mereka yang melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Itu definisi dari id.wikipedia.org. Artinya dia memberi batasan pada indera. Jadi kalau yang tidak tertangkap oleh indera, dia tidak menyatakan sebagai fakta. Kemudian itu sudah terjadi, bukan ngawang-ngawang. Nah, harus diingat juga bahwa ada yang namanya fakta ilmiah. Jadi ada dua fakta seperti biasa, fakta yang seringkali di berita itu tidak memerlukan fakta ilmiah. Apa sih fakta ilmiah? Perbedaannya adalah fakta ilmiah itu hasil sebuah pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Jadi perbedaannya adalah fakta menurut fakta ilmiah adalah hasil dari sebuah proses. Hasil sebuah proses untuk menjadi sebuah fakta ilmiah. Dan itu bisa diverifikasi atau diulangi berkali-kali dan kejadiannya akan yang sama. Itu perbedaannya antara fakta ilmiah dengan fakta yang sering ada dalam berita. Dalam berita memang bisa dicek dan diverifikasi, tetapi tentu tidak bisa diulang-ulang. Misalnya peristiwa sebuah tabrakan, faktanya meninggal. Kemudian peristiwa tabrakannya ada. Tidak mungkin kita mengulang-ulang untuk mengecek itu. Tetapi itu ada. Nah, itulah yang disebut fakta secara umum atau fakta yang sering kali dibicarakan dalam berita. Tetapi kalau fakta ilmiah, dia adalah sebuah hasil proses dan bisa diulangi, diverifikasi. Oh ya benar, kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Begitu kira-kira. Tidak mungkin 2 tambah 2 itu sama dengan 5. Kira-kira begitu. Nah, saya lanjutkan. Tentu fakta itu begitu banyak. Fakta. Setiap hari misalnya terjadi A, B, C, D faktanya. Nah, kumpulan dari fakta-fakta itu disebut data. Data itu bisa berbentuk angka seperti statistik yang sering kali dilansir oleh BPS, Badan Pusat Statistik, atau dia merupakan keterangan-keterangan yang dikumpulkan atau diamati. Keterangan dan merupakan kumpulan-kumpulan informasi, ya ada melalui pengamatan, wawancara, pencarian sumber-sumber dan sebagainya. Data yang diperoleh dapat menjadi sebuah anggapan sebagai sebuah fakta. Fakta itu belum diolah. Kumpulan-kumpulan fakta itu kemudian dianggap sebagai sebuah data dan bisa jadi menjadi sebuah fakta baru. Jadi fakta-fakta kemudian menjadi sebuah fakta baru. Misalnya begini, fakta-fakta yang terjadi, misalnya si Fulan bertransaksi ekonomi, artinya dia berjualan, omsetnya sekian, ininya sekian, setiap hari dia bertransaksi sekian ratus ribu. Kemudian perusahaan si B, dia setiap hari memiliki omset sekian. Kemudian dikumpulkan misalnya dalam satu wilayah itu perusahaan dikumpulkan ternyata bertransaksi per harinya sekian M atau sekian ratus M. Itu menjadi fakta baru. Dari kumpulan data-data menjadi fakta baru. Nah, itu yang dimaksudkan.
dan itu bisa diolah lebih lanjut. Jadi dari kumpulan data-data itu, dari kumpulan fakta-fakta dikumpulkan menjadi sebuah data, diproses kemudian, oh ternyata trennya misalnya dari waktu ke waktu, ini data itu diolah demi lanjut lagi menjadi sebuah fakta baru lagi gitu. Jadi bisa seperti itu fakta dan data. Baik, saya lanjutkan tentang definisi opini. Opini, ya saya kembali kepada kamus bahasa Indonesia. Di situ tercantum opini adalah pikiran, pendirian, pendapat. Tetapi saya juga, opini itu bisa berupa pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu. Apalagi kalau perkiraan. Misalnya begini. Ini yang disebut belum tentu kebenarannya. Indonesia diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sekian diperkirakan akan mencapai sekian. Ini walaupun dia berdasarkan data, berdasarkan fakta, tetapi saya lebih cenderung memasukkan itu sebagai sebuah opini karena belum terjadi, baru perkiraan, itu opini. Secara umum opini itu, apalagi ini menjadi opini umum, pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau suatu masalah. Misalnya terjadi tabrakan, bagaimana respon masyarakatnya? Faktanya tentu belum tentu seperti yang dikatakan. Wah, ini karena ngantuk, karena ugal-ugalan, karena pengemudinya ugal-ugalan. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi karena mesinnya yang rusak dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang masyarakat merespon demikian cepat. Contoh terbaru adalah COVID-19 yang sekarang mewabah. Sebagian besar begitu cepat bereaksi, kemudian dia beropini, oh ini pada akhirnya dia jadi paranoid, kemudian melakukan aksi-aksi memborong makanan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang beropini sebaliknya. COVID tenang saja, bla 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 bla. Akhirnya dia santai-santai, tetap berkerumun dan sebagainya. Akibatnya ya semakin tinggi, semakin besar orang yang terinfeksi. Baik, itu hanya sebagai contoh, bukan, kita tidak membahas tentang COVID-nya. Dari definisi dan contoh-contoh apa yang tadi saya katakan, tentu fakta memiliki ciri. Kalau kita membaca koran atau membaca media atau mendengarkan media atau menonton sebuah media, kita bisa segera menangkap ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, kebenarannya bisa dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun atau benar-benar terjadi. Kemudian penyajiannya akurat dan tepat. Kemudian bersifat objektif atau tidak memihak siapapun. Yang keempat, dapat berupa pernyataan atau angka-angka statistik. Itu fakta. Sebuah tabrakan atau katakanlah virus seperti sekarang, itu sebuah fakta dan bisa dibuktikan. Siapapun bisa memverifikasi bahwa ada rumah sakit umum daerah yang sekarang khusus menangani pasien COVID-19. Penyajiannya akurat, bukan akuran, maaf, saya mau ganti, ini akurat dan tepat, bersifat objektif. Sebuah bus, saya lebih mudah misalnya sebuah bus bertabrakan dengan truk pada tanggal sekian kan,
kejadiannya begini. Kejadiannya seperti yang digambarkan dalam berita-berita, itu objektif dan dia tidak memihak, karena kejadiannya ada. Tetapi harus diingat juga bahwa fakta juga bisa berupa pernyataan. Pernyataan seorang pejabat publik, seorang menteri, apalagi seorang presiden, tentang memutuskan sesuatu kebijakan, itu merupakan fakta. Baik, selanjutnya, karena kita tadi membahas juga opini, maka mari pasti ada ciri-cirinya opini itu. Baik dalam bentuk berita maupun pernyataan-pernyataan, kita bisa segera mengidentifikasikan tentang opini ini. Pertama, opini itu kebenarannya belum bisa dibuktikan. Yang kedua, bersifat subjektif atau pribadi. Yang ketiga, berupa saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen pribadi. Yang keempat, bersifat spekulatif atau mengira-ngira lah. Yang kelima, datanya kurang atau tidak akurat. Dan yang terakhir, sering menggunakan frasa yang multitafsir atau bersayap. Menurut perkiraan saya, bla 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 bla. Menurut perkiraan saya akan terjadi ras dan sebagainya. Perkiraan sesuatu yang belum terjadi. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke contoh berita fakta. Saya coba seperti yang di slide Anda bisa lihat. Saya ambil dari beberapa media online, baik yang mainstream maupun yang bersifat lokal, artinya berada bukan di Jakarta. Contoh pertama saya ambil dari mediabanten.com pada tanggal 28 Maret 2020. Saya bacakan, jumlah pasien COVID-19 atau Corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banten semakin meningkat. Tercatat Sabtu petang 28 Maret 2020, 55 pasien yang terdiri dari 3 pasien positif dan 52 pasien dalam pengawasan atau PDP. Ini fakta betul. Tapi saya lanjutkan lagi. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memutuskan untuk membatalkan seluruh kegiatan mudik gratis yang diadakan oleh perusahaan plat merah. Ini saya ambil di Kompas tanggal 29 Maret 2020. Berikutnya adalah atlet angkat besi Indonesia Eko Yuli Irawan masih berada di lokasi pemusatan latihan nasional Platnas di Jakarta. Ia mengatakan dirinya masih berlatih di tengah pandemi Corona yang menyebar ke Indonesia. Ini saya ambil dari Republika Co.id tanggal 29 Maret 2020. Dari 3 contoh itu, mari kita bahas satu persatu. Tentang pasien COVID di RSUD Banten, berita ini berisi semua fakta. Berupa data. Fakta yang sudah berupa data. Ada 55 pasien yang sekarang dirawat sampai tanggal hari Sabtu, dan merinci bahwa dari 55 itu 3 pasien positif dan 52 pasien dalam pengawasan. Jadi media ini menyajikan begitu saja data-data itu. Mungkin di lead berikutnya dia menjelaskan sumbernya dari mana dan sebagainya. Jadi ini pure fakta dan tidak berpihak siapapun dan bisa diverifikasi oleh siapapun bahwa pada tanggal sekian RSUD Banten merawat 55 pasien. Analisis berikutnya, pada lead berita tentang Erick Thohir, ini juga fakta, walaupun bukan berbentuk data, tetapi berupa keterangan, yaitu seorang menteri memutuskan membatalkan kegiatan mudik gratis dari semua perusahaan yang berada di bawahnya. Artinya fakta ini berupa keterangan
bukan berupa angka-angka atau data. Ini juga bisa dicek bahwa pada tanggal sekian memang Menteri BUMN memutuskan hal seperti itu. Baik, berita berikutnya adalah atlet angkat besi itu juga dia ini berupa keterangan. Berita ini fakta berupa keterangan yang menyatakan Eko Yuli Irawan tetap dia berada di pelatnas di Jakarta. Dia tidak mau pulang ke daerahnya meskipun dia di tengah pandemi corona di Jakarta. Jadi yang pertama itu pure berupa data-data, berupa angka. Yang berita yang kedua dan ketiga berupa keterangan yang bisa dicek bahwa pada tanggal sekian-sekian itu orang-orang yang disebut dalam berita itu memang memang memutuskan. Misalnya Menteri BUMN mengambil keputusan itu. Kemudian Eko Yuli Irawan memang berada di pelatnas. Baik. Saya lanjutkan ke contoh berita opini. Baik, yang pertama saya ambil dari Detik.com tanggal 29 Maret 2020. Lewat keterangannya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rahbini dan peneliti LP3ES Fahru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN. Berita kedua saya ambil dari sindonews.com tanggal 29 Maret 2020. Pegiat sastra Denny J.A. menyarankan Jokowi segera berlakukan karantina wilayah sebagai satu-satunya cara agar virus corona tidak semakin menyebar ke berbagai daerah. Apalagi akan ada arus mudik menjelang puasa dan lebaran 2020. Berita ketiga saya ambil dari Sindo juga. Center of Reform of Economic Core memastikan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Apalagi jika pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih ketat, yakni lockdown untuk menekan penurunan wabah virus corona COVID-19. Mari kita bahas. Saya masukkan berita ini sebagai berita berisi opini. Opini yang pertama, opini Ketua Dewan LP3S dan penelitinya bahwa APBN sangat penting. Dan isinya yang kedua adalah menyarankan atau menasihati agar pemerintah tidak main-main dengan penggunaan APBN. Jadi ini bukan sebuah fakta, tetapi berita opini. Yang kedua yang dari Sindo News tentang pegiat sastra Denny J.A. Nah ini dia. Apa hubungannya pegiat sastra dengan Pak Jokowi dan virus corona? Oke lah kalau dengan Pak Jokowinya oke. Tapi dengan virus corona apa? Apa hubungannya? Dari sisi kelayakan narasumber ini memang nanti kita bahas lagi. Tetapi ini berisi tentang opini seorang pegiat sastra. Kalau Denny J.A. itu kemudian menulis sebagai ketua lingkaran survei Indonesia, barangkali dia masih punya kapasitas untuk bicara itu. Tetapi kalau dia bicara sebagai pegiat sastra, itu yang kemudian jadi lebah. Jadi ini jelas betul-betul opini. Dan opininya walaupun tidak nyambung dari sisi kapasitasnya. Yang ketiga, Center of Reform on Economic itu juga berisi tentang pendapat bahwa tahun ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Mengapa begitu? Karena ini perkiraan, mengira-ngira. Walaupun itu basisnya data, artinya belum terjadi. Tahun 2020 ini belum kita lewati dan belum bisa membuktikan bahwa tahun 2020 akan lebih rendah dari tahun 2019.
Di sini juga ada kondisi syarat atau ya pendapat dari core itu, yaitu melakukan langkah-langkah lockdown. Jadi tiga ini ada sebagai contoh bagaimana sebuah berita berisi tentang opini, walaupun dari sisi wartawan itu bisa menjadi sebuah fakta, tetapi ini adalah berita yang bisa dikategorikan berita opini. Sekian dari saya tentang panduan jurnalistik kali ini, dan nantikan video panduan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Iman Nur Rosadi, dan silahkan share agar bermanfaat bagi yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.